tujuan pelajaran pendidikan agama Islam. Diulang dulu Pak, diulang dulu. Saya belum rekam tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Pada saat ini insya Allah kami dari klaster 3 akan mempresentasikan makalah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ibrahim, dan kepada semua teman-teman audiens yang hadir pada saat ini kiranya bisa memberikan sumbangsi pada kelompok kami supaya diskusi kita lebih aktif lagi. Saya persilakan kepada Pak Ibrahim. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya kelompok klaster 3. Adapun pembahasan makalah pada sesi yang kedua ini dengan judul Perencanaan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu yaitu Dr. Usman Nur, Agama. Jadi langsung saja Bapak Ibu, adapun rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan pengertian perencanaan. Yang kedua, menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. 3, apa saja macam-macam perencanaan pembelajaran. 4, menjelaskan prinsip perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan penulis: pertama, memahami pengertian perencanaan. 2, memahami pengertian perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. 3, memahami macam-macam perencanaan pembelajaran. Terakhir, memahami prinsip perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun pengertian perencanaan, Unigam mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Pengertian perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran adalah suatu proses atau upaya untuk mengarahkan timbulnya perilaku belajar peserta didik atau upaya untuk membelajarkan seseorang. Pembelajaran sebelumnya dikenal dengan pelajaran yang dalam bahasa Arab disebut dengan ta'lim, yang dalam kamus bahasa Arab dan Inggris diartikan sebagai to track, to educate, to instruct, dan to train, yang mengajar, mendidik, atau melatih. Macam-macam perencanaan pembelajaran. 1. Perencanaan menurut luas jangkauan. A. Perencanaan makro. 2. Perencanaan meso. 3. Perencanaan mikro. 2. Perencanaan menurut tingkatan. Perencanaan strategis. B. Perencanaan manajerial. C. Perencanaan operasional. Perencanaan menurut waktu. Perencanaan jangka panjang. B. Perencanaan jangka menengah. C. Perencanaan jangka pendek. Prinsip perencanaan pembelajaran PAI. 1. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. 2. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. 3. Mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. 4. Kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. 5. Tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Terakhir, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Mungkin demikianlah makalah yang kami paparkan.
mudah-mudahan menjadi bahan bagi Bapak Ibu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ibrahim telah menyampaikan materi diskusi kita dengan judul perencanaan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari hasil pemaparan Pak Ibrahim tadi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu. Sekiranya masih ada, silakan ditanggapi. Apakah mungkin ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Pak Ansar. Iya. Ustaz Cahyani. Ya. Sabe saya. Iya. Silakan Ibu Andi Tandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya terkait daripada materi yang telah Bapak paparkan tadi, yaitu tentang tujuan perencanaan di agama Islam ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah atau cara yang kita ambil sebelum kita merencanakan pembelajaran agama Islam. Jadi misalkan langkah-langkah perencanaannya itu seperti apa. Kemudian setelah kita merancang pembelajaran, apakah dengan fenomena yang ada sekarang tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sudah kita terwujud untuk apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh sekarang ini, apakah Bapak yang misalkan berlatar belakang guru agama Islam itu sudah tercapai tujuan daripada pembelajaran yang Bapak rancang? Terima kasih. Terima kasih Bu Andi Tandri, yang dimana beliau mengemukakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, langkah-langkah cara-cara yang harus dilaksanakan sebelum merancang tujuan pembelajaran ya, begitu Bu Andi Tandri? Halo? Iya Bu. Yang kedua iya, adalah betul. Apakah tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sudah terwujud pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam? Selanjutnya kami persilakan sebelum ke Pak Ibrahim dulu atau Pak Arham dulu? Pak Ibrahim dulu. Ya, silakan Pak Ibrahim. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, cara-cara yang harus dilakukan dalam merancang tujuan pembelajaran. Oke. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya tadi, yaitu langkah-langkah yang apa tadi? Cara-cara atau langkah-langkah apa atau cara-cara apa yang harus dilakukan sebelum merencanakan tujuan pembelajaran? Oke. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, sebelum tentu kita melihat apa materinya. Materi pasti mengarah apa yang tujuan yang kita mau capai, yang kita mau ajarkan. Contoh misalnya materi tayamum. Tentu kita akan menyesuaikan apa yang ada di lingkungan kita. Kita monoton mengajar. Jadi di situ kita lihat dulu dan bagaimana juga anak-anak, kemampuan anak-anak, baru kita membuat langkah-langkah untuk pembelajaran itu. Tentu sama dengan
membuat contoh RPP, tentu ada KI 1, ada KD, ada tujuan, ada materi. Begitu prosesnya Bu, dan kita hubungkan dengan yang ada di sekeliling kita. Sehingga contoh saya mengajar di Sidrap tentu tidak mungkin sama dengan di Jawa, sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Maka apa yang di situ itu yang kita sinkronkan dengan pembelajaran yang kita sehingga insya Allah bisa tujuan yang kita capai. Bahkan rata-rata kalau pendidikan agama Islam itu rata-rata praktik yang banyak. Berarti yang terjun di sini yang berikan contoh yang pertama adalah gurunya, baru memberikan media. Ya, apakah media video atau melalui yang lain yang diberikan gambar-gambar untuk lebih karena tujuan yang kita berikan materi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin bagaimana penanya? Silakan Ibu Andi Tandri, itu tadi jawaban dari Pak Ibrahim. Mungkin ada tambahan dari Pak Arham. Kan di sini ada 2 pertanyaan. Ibu Nurul Hikmah, siap-siap Ibu ya jawab pertanyaan dari Ibu Andi. Silakan Pak Arham ditambahkan. Sedikit saya tambahkan jawaban dari Pak Ibrahim tadi. Masalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kresek-kresek surat Pak Arham. Cek. Halo. Bagus Ibu. Ya. Bagus, Ya, oke. Langkah-langkah atau apa saja yang harus kita persiapkan sebelum merancang perencanaan. Di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jadi pertama persiapan mengenai peserta didik. Seorang guru sebelum merancang pembelajaran harus mengenal sikap dan situasi peserta didiknya terlebih dahulu. Agar supaya pembelajaran nantinya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Seorang guru sebelum melakukan perencanaan harus mengenal sikap atau perilaku peserta didiknya terlebih dahulu. Nah, bisa ketika kita memaparkan atau memberikan materi nantinya bisa mengkondisikan sesuai dengan karakter peserta didik itu sendiri. Kemudian persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran, artinya seorang guru sebelum melakukan perencanaan harus ada persiapan bahan ajar yang akan kita berikan nantinya kepada peserta didik kita, seperti nah itu yang harus kita siapkan, kita mencapai tujuan pembelajaran supaya nantinya ketika mengajar tidak menggunakan metode-metode lain atau cara-cara lain, karena cara dan metode kita sudah sajikan di RPP Silabus, maka itu akan lebih efektif lagi ketika kita memaparkan materi nantinya kepada anak-anak. Kemudian ketiga adalah bahan yang akan disajikan. Artinya sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru yang profesional harus menelaah dulu materi yang akan disajikan kepada peserta didiknya nanti, sehingga dengan penelaah atau pembacaan materi yang akan diajarkan itu kita tidak kewalahan nantinya ketika kita memaparkan kepada dapat. Karena kebanyakan seorang guru itu ketika sudah proses pembelajaran banyak yang pusing mengenai masalah materi yang diajarkan. Maka ada baiknya sebelum materi itu diajarkan kita terlebih dahulu membaca ulang dulu, meskipun sudah kita pahami, tetapi harus dibaca ulang dulu. Itu lebih mudahnya atau lebih baiknya ketika kita nanti melakukan proses ajar-mengajar di sekolah. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai pertanyaan pertama. Dan kedengaran suara Ibu Suryati baiknya lebih. Ya, itu tadi pemaparan dari Pak Arham tentang
langkah-langkah atau yang mesti kita lakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran atau perencanaan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kami persilakan Ibu Nurul Hikmah untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sudah terwujud dalam sudah terwujud di sekolah atau pada saat pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung? Ibu Nurul Hikmah. Ibu Nurul Hikmah. Tabik Bu. Kita jawab pertanyaan kedua dari Bu Andi Tandri. Apakah tujuan pembelajaran pendidikan itu sudah terwujud pada peserta didik? Kita jawab, Bu. Saya dulu ya. Ya, silakan. Kalau masalah tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah itu, kalau menurut saya pribadi belum terwujudkan keseluruhan, karena kita lihat faktanya sekarang di sekolah-sekolah itu, utamanya yang di umum, masih banyak anak-anak akhlak kurang baik, masih banyak yang kedisiplinnya kurang, bahkan banyak di antara pun guru-guru yang sudah mungkin jadi panutan, tetapi justru dia memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Itu ketika di sekolah-sekolah umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita ingin mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, kita boleh melihat ke pesantren-pesantren. Ya, itu pun tidak semuanya. Karena saya yakin orang ketika mondok, orang ketika di pesantren itu sudah 24 jam diajarkan materi tentang keagamaan. Maka untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu secara keseluruhan mungkin bisa kita temui di pesantren-pesantren pada umumnya. Kalau di sekolah-sekolah umum mungkin masih belum tercapai keseluruhan. Tapi kalau kita pesantren kita yang terwujud pendidikan agama Islam yang sesungguhnya, karena anak-anak selama 24 jam itu materi agama terus, pokoknya yang berkaitan dengan agama. Itu jawaban singkat dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Arham. Pertanyaannya apakah tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sudah terwujud? Tadi sudah Pak Arham sudah jelaskan bahwa kalau sekolah umum itu barangkali belum terwujud sepenuhnya, itu pun mungkin 40% saja, karena pembelajaran pendidikan agama Islam itu yang mondok dengan tidak mondok itu sangat jauh perbedaannya. Nah, kalau dalam sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah yang bukan pesantren itu masih berproses, karena muatan pembelajaran agama itu limit waktunya atau alokasi waktunya sedikit dibanding dengan yang ada di pesantren. Kalau di pesantren seperti yang dicontohkan tadi, ya memang karena 24 jam diawasi, otomatis bisa barangkali dikatakan terwujud pembentukan atau tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Demikian Ibu Andi Tandri, saya kembalikan. Tabik Bu Andi Tandri. Masih ada waktunya ya Bu? Iya, masih ada. Masih ada waktunya ya? Iya, masih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu terkait dengan yang Pak Arham tadi sampaikan, bahwa dalam salah satu langkah-langkah yang kita gunakan untuk rancang suatu tujuan pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam, yaitu kita harus memahami sikap dan karakter anak didik, ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Betul Pak Arham ya? Pak Arham? Pak Arham, kita dengar tadi Bu. Siap. Kita dengar apa yang dibilang Bu Andi Tandri. Dengar. Iya. Ya. Nah, bagaimana dengan kenyataan sekarang bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, tentu
kita sebagai guru khususnya pendidikan agama Islam itu agak kewalahan atau tidak bisa bertemu langsung dengan anak didik kita. Nah, dari mana kita bisa mengambil atau menyimpulkan bahwa peserta didik yang kita ajar itu seperti inilah sikap dan karakternya, sedangkan kita tidak sama sekali bertatap muka dengan mereka. Mungkin apalagi yang kalau misalkan ya, kelas SD ya, misalnya tinggal SD kan mungkin nanti pada tahun ajaran berikutnya bisa bertemu. Tapi bagaimana dengan kayak di PAUD itu kan yang cuma hanya belajarnya 1 tahun sama sekali tidak ada pertemuan, terus tiba-tiba harus berpindah lagi sekolah ke SD. Nah, kalau dari Bapak tadi yang katakan bahwa kita harus memahami sikap dan karakter anak, bagaimana tindakan apa yang Bapak gunakan untuk dapat mengetahui sikap dan karakter anak tersebut, sedangkan kita tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Terima kasih. Ya, kami langsung saja Pak Arham, kita jawab bagaimana cara menilai. Ya, silakan. Agak kresek, ya, agak kresek. Dari mikrofonnya mungkin. Ya, bagus ya. Bu. Iya, bagus, lebih bagus ini daripada pakaian tadi. Headset jadi mungkin agak gangguan. Ya, silakan. Tadi ada sanggahan dari Tendri mengenai masalah bagaimana kita bisa mengetahui karakter peserta didik kita, sedangkan kita dibatasi oleh jarak dan waktu, ya kayak judul lagu. Nah, untuk kan kemarin sudah dijelaskan di PJJ mungkin sebenarnya sasaran yang paling tepat untuk media pembelajaran menggunakan ini media elektronik itu sebenarnya orang dewasa. Tetapi karena kita sekarang ini di masa pandemi tidak menutup kemungkinan anak PIAUD pun demikian menggunakan media. Nah, untuk mengetahui karakter peserta didik kita yang PIAUD dan SD itu bisa mungkin kita menilai aktifannya dalam mengikuti pembelajaran dan bisa kita komunikasi secara langsung kepada orang tuanya sendiri. Ya, kita bisa menilai dari situ. Artinya kalau PIAUD mungkin kita video call lah atau kita hubungi secara pribadi menanyakan apa-apa saja yang perlu kita tanyakan kepada peserta didik kita ini, sehingga dengan itu mungkin kita bisa menilai oh ternyata karakter peserta didik kita seperti ini. Begitupun dalam proses pembelajaran kita bisa menilai karakternya ketika kita sedang melakukan pembelajaran. Nah, adapun mungkin yang aktif dalam mengikuti waktu tinggal 10 menit Pak Arham. Ya. Adapun yang mungkin jangan terlalu panjang. Yang aktif dalam melakukan atau mengikuti proses pembelajaran, bisa kita nilai ternyata mungkin ini karakter anak ini begini. Mungkin dari segi itulah karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin seperti itulah cara kita menilai atau menentukan karakter peserta didik kita dengan itu berkomunikasi secara langsung dan melihat keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, saya akan simpulkan dari apa yang kita jelaskan tadi, diskusikan pada saat ini. Pertanyaan terakhir dari Pak Ibu Andi Tendri, bagaimana cara menilai karakter siswa atau peserta didik kita sementara kita belajar dalam daring atau pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arham bahwa kita bisa melihat keaktifan dan antusias anak kita dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mencari informasi dari orang tua siswa tentang bagaimana sikap anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran. Seperti itu barangkali. Baik, pada sesi ini saya akan tutup dan akhiri dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kita ini. Kemudian dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam diskusi ini masih banyak kekurangan sebenarnya dalam pembahasan, namun demikian kita sama-sama memaklumi karena
kita hanya belajar lewat daring, jadi tidak semaksimal pada saat kita presentasi online. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.